Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 29 Januari 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua untuk selalu bersyukur akan berkat-berkat-Mu yang Kau karuniakan kepada kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Brent Kaviar. Kepada Saudara Brent, kami persilahkan. Selamat pagi, saudara-saudari sekalian. Bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini, 29 Januari 2023, berjudul Dalam Memperingati Berkat-Nya. Ayat intinya terdapat dalam Imamat 23 ayat 39 dan 40. Akan tetapi pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu, pada waktu pengumpulan hasil tanahmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada perhentian penuh, dan juga pada hari yang ke-8 harus ada perhentian penuh. Pada hari yang pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon korma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun, dan dari pohon-pohon gandarusa, dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. Adalah baik bagi umat Allah pada zaman sekarang ini mengadakan suatu perayaan pondok daun, suatu peringatan yang penuh kesukaan akan segala berkat Allah kepada mereka, sebagaimana Bani Israel memperingati kelepasan yang telah diadakan Allah bagi leluhur mereka, dan pemeliharaannya yang ajaib terhadap mereka selama pengembaraan mereka di Mesir. Demikian pula, kita dengan penuh kegembiraan harus mengingat berbagai jalan yang telah diadakannya untuk membawa kita keluar dari dunia ini dan dari kegelapan kepalsuan ke dalam terang anugerah dan kebenarannya yang indah. Hari Raya Pondok Daun itu bukan hanya bersifat memperingati, tetapi juga adalah suatu lambang. Hari raya itu bukan hanya merujuk ke belakang kepada pengembaraan di padang gurun, tapi sebagai pesta penuaian. Perayaan itu memperingati dikumpulkannya hasil-hasil bumi dan menuju ke depan, ke hari yang terakhir di mana akan diadakan suatu pengumpulan yang terakhir, bila mana Tuhan panen itu akan mengirimkan penuai-penuainya untuk mengumpulkan lalang bersama-sama untuk dibakar, dan mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi bila mana umat tebusan Allah dengan selamat akan dikumpulkan ke dalam Kanaan Semawi selama-lamanya, terlepas dari perhambaan kutuk, di bawah mana sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin, mereka akan bergembira dengan suatu kesukaan yang tak terlukiskan dan penuh dengan kemuliaan. Alfa dan Omega jilid 2 halaman 160 sampai 162. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Brent. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang Hari Raya Pondok Daun sudah kita pelajari secara ringkas dalam pekabaran renungan pagi tanggal 17 Januari tahun 2023.
Dan pada renungan hari ini kita akan pelajari lebih banyak tentang Hari Raya Pondok Daun. Nah, kapankah Hari Raya Pondok Daun itu dirayakan? Kerinduan Segala Zaman buku kedua halaman 56 paragraf 2 berkata, Hari Raya Pondok Daun-Daunan merupakan perhimpunan tahunan yang terakhir. Allah merencanakan agar pada saat ini orang banyak merenungkan kebaikan dan kemurahannya. Hari Raya Pondok Daun adalah hari raya yang terakhir dari hari-hari raya tahunan orang Yahudi. Dan tepat sebelum Hari Raya Pondok Daun, orang Yahudi melaksanakan Hari Pendamaian. From Eternity Past halaman 388 paragraf 6 menyatakan, Hari raya ini adalah kesempatan untuk bersukacita. Yang dimaksudkan adalah Hari Raya Pondok Daun. Itu terjadi tepat setelah Hari Raya Pendamaian, ketika jaminan telah diberikan bahwa kesalahan mereka tidak akan diingat lagi. Jadi, Hari Raya Pondok Daun adalah hari raya yang terakhir dan dilaksanakan tepat setelah Hari Pendamaian atau Hari Grafirat. Jadi, orang Yahudi tidak dapat merayakan Hari Raya Pondok Daun sebelum mereka melaksanakan Hari Raya Pendamaian. Ini penting untuk diingat. Kemudian, untuk apa Hari Raya Pondok Daun dirayakan oleh orang Yahudi? Sejarah Para Nabi buku kedua halaman 160 paragraf 2 berkata, Sebagaimana halnya Paskah, Hari Raya Pondok Daun itu bersifat memperingati, untuk memperingati hidup pengembaraan mereka di padang gurun. Orang banyak itu sekarang harus meninggalkan rumah mereka dan tinggal di dalam pondok-pondok atau gubuk-gubuk yang dibuat dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon korma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun, dan dari pohon-pohon ganda rusa. Imamat 23 ayat 40. Selanjutnya, Sejarah Para Nabi buku kedua halaman 161 paragraf 2 menyatakan, Hari Raya Pondok Daun itu bukan hanya bersifat memperingati, tetapi juga adalah suatu lambang. Hari raya itu bukan hanya menunjuk ke belakang kepada pengembaraan di padang gurun, tetapi sebagai pesta penuaian. Perayaan itu memperingati dikumpulkannya hasil-hasil bumi dan menunjuk ke depan ke hari yang terakhir di mana akan diadakan suatu pengumpulan yang terakhir, bila mana Tuhan panen itu akan mengirimkan penuai-penuainya untuk mengumpulkan lalang bersama-sama untuk dibakar dan mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Jadi, Hari Raya Pondok Daun bukan hanya memperingati akan pimpinan Tuhan bagi bangsa Israel di padang belantara, tetapi juga sebagai lambang akan penuaian besar yang akan terjadi saat Yesus datang kedua kali. Dan Yesus datang yang kedua kali setelah Dia menyelesaikan tugasnya sebagai imam besar dalam bilik yang maha suci. Itu sebabnya saat ini disebut sebagai Hari Raya Pendamaian, karena Yesus sedang melayani di hadapan Bapa di dalam bilik yang maha suci. Nah, oleh karena saat ini adalah Hari Raya Pendamaian, maka perayaan Pondok Daun belum bisa dilakukan, sebab Hari Raya Pondok Daun dilakukan tepat setelah Hari Raya Pendamaian. Lalu, apakah yang dimaksudkan renungan hari ini yang berkata dalam Agama yang Bersinar halaman 36 paragraf 1? Adalah baik bagi umat Allah pada zaman sekarang ini mengadakan satu perayaan Pondok Daun, suatu peringatan yang penuh kesukaan akan segala berkat Allah kepada mereka. Perayaan apa yang dimaksudkan? Perhatikan renungan hari ini menyatakan bahwa Hari Raya Pondok Daun dirayakan oleh orang Israel sebagai hari peringatan akan kelepasan yang Allah berikan kepada mereka, serta pemeliharaan Allah yang ajaib selama bangsa Israel mengembara dari Mesir. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita pernah menjadi hamba di Mesir dan kemudian dilepaskan oleh Allah, lalu mengembara di padang belantara? Tentu tidak pernah. Lalu ucapan syukur apa yang dapat kita sampaikan kepada Allah? Renungan hari ini menjawab dalam Agama yang Bersinar halaman 36 paragraf 1 berbunyi, Demikian pula kita dengan penuh kegembiraan harus mengingat berbagai jalan yang telah diadakannya untuk membawa kita keluar dari dunia ini dan dari kegelapan kepalsuan ke dalam terang anugerah dan kebenarannya yang indah. Inilah Hari Raya Pondok Daun bagi kita. Kita bersyukur akan pimpinan Tuhan dalam hidup kita
yang telah membawa kita keluar dari kegelapan kepalsuan dan masuk ke dalam terang-Nya yang ajaib. Itu sebabnya ingat kembali kutipan berikut ini yang kita sampaikan dalam renungan pagi tanggal 17 Januari yang lalu. Review and Herald November 17 tahun 1885 paragraf 14 berkata, "Jadi, adakah Hari Raya Pondok Daun adalah untuk kita? Suatu peringatan sukacita akan berkat-berkat Allah bagi kita sebagai umat. Sebagaimana anak-anak Israel merayakan pembebasan yang dilakukan Allah bagi leluhur mereka dan pemeliharaan ajaibnya atas mereka selama perjalanan mereka dari Mesir ke tanah perjanjian, demikian pula umat Allah pada saat ini dengan rasa syukur mengingat berbagai cara yang telah dirancangnya untuk membawa mereka keluar dari dunia, keluar dari kegelapan kesalahan, menuju kepada terang kebenaran yang berharga." Kalimat yang mirip dengan kutipan dalam renungan hari ini. Hari Raya Pondok Daun itu adalah suatu peringatan sukacita akan berkat-berkat yang Allah Bapa berikan kepada kita. Dahulu, bangsa Israel diminta untuk membuat pondok daun dari hasil bumi, sebagai tanda bagaimana Allah memelihara mereka selama di pengembaraan. Bagi kita sekarang, bukan lagi dengan membuat pondok daun. Bagi kita sekarang ini adalah suatu peringatan sukacita akan berkat Allah yang telah membawa kita keluar dari kegelapan dunia menuju kepada terang kebenaran Allah yang berharga. Bagaimana caranya? Dengan mengingat dan bersyukur atas teladan ketergantungan para pionir kita yang memimpin kita keluar dari kegelapan kesalahan ke dalam terang kebenaran yang berharga. Lihat kembali pekabaran tanggal 17 Januari yang lalu. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, merayakan Hari Raya Pondok Daun bukan seperti orang Israel, tetapi prinsipnya, yaitu bahwa kita bersyukur kepada Allah karena oleh berbagai cara yang dirancangnya, kita telah dibawa keluar dari kegelapan kesalahan dan masuk ke dalam terang-Nya yang berharga. Dan untuk memandang ke depan saat Yesus datang menuai kita semua yang selamat untuk masuk ke dalam lumbung-Nya, yaitu setelah hari pendamaian selesai. Dan perhatikan apa yang terjadi kepada jemaat Kristus dahulu kala. The Great Controversy halaman 30 paragraf 2 berkata, "Jadi, pada waktu pengepungan itu, orang-orang Yahudi berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun-daunan. Dengan demikian orang-orang Kristen dari seluruh negeri bisa meloloskan diri tanpa gangguan. Mereka meloloskan diri ke tempat yang aman tanpa bertangguh, ke kota Pela, di tanah Perea di seberang sungai Yordan. Jika orang Kristen saat itu tetap ikut-ikutan merayakan Hari Raya Pondok Daun, maka mereka pasti binasa, sebab pada saat itulah serangan dari Roma datang. Tetapi tidak, umat Kristen tidak lagi merayakan Hari Raya Pondok Daun, dan karenanya mereka menuruti perintah Yesus untuk pergi keluar dari Yerusalem. Dan pada serangan kedua datang, mereka selamat. Sementara orang-orang Yahudi yang masih merayakan hari raya tersebut akhirnya binasa. Karenanya ingat, prinsip dari Hari Raya Pondok Daun adalah bersyukur atas berkat Tuhan dalam hidup kita, khususnya yang membebaskan kita dari dosa, serta bersedia untuk hari penuaian besar saat Yesus datang kedua kali. Inilah yang dapat kita lakukan, dan kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua untuk selalu mengucapkan syukur atas berkat yang Tuhan karuniakan kepada kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penjelasan penting pada pagi hari ini. Sebab jika tidak, maka umat-umat Tuhan akan jatuh ke dalam kesalahan, yaitu merayakan hari raya Pondok Daun sebagaimana bangsa Israel. Namun bukan itu yang dimaksudkan oleh roh nubuat. Prinsipnya yang terutama bagi kami, yaitu mengucap syukur atas berkat yang Engkau telah karuniakan kepada kami. Teristimewa membawa kami keluar dari kegelapan kesalahan dan masuk ke dalam terang-Mu yang berharga. Dan teristimewa mempersiapkan kami untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, yang akan menuai kami semua yang selamat
dan membawa ke dalam lumbungnya. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hati kami, maka kami dituntun ke dalam seluruh kebenaran dan hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.